Assalamualaikum Pak Yulfi, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Ani. Pada kesempatan nanti Bapak akan melakukan coaching, Bapak akan menjadi coach dan Bu Sari nanti akan menjadi coaching. Kira-kira Pak, persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan? Tentunya kemarin saya sudah belajar tentang alur tirta ya Bu. Nah, yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan Bu. Baik Pak Yulfi, jangan lupa ya Pak untuk 3 kompetensi inti dari coach yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tetap harus ada nggih Pak. Selamat bekerja Pak Yulfi. Nggih Bu Emi. Ya. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam Pak Yulfi. Iya, katanya kemarin ada yang ingin diperbincangkan ya? Iya Pak, saya akhir-akhir ini sedang resah Pak. Ada masalah yang ingin saya utarakan dengan Pak Yulfi. Oh, kira-kira permasalahannya tentang apa Bu? Permasalahan itu tentang ketidakdisiplinan saya Pak. Jadi saya sedikit resah, semoga Pak Yulfi nanti dapat membantu saya untuk mengatasi masalah saya. Oh iya. Lalu dari perbincangan ini kira-kira apa yang ingin Bu Sari inginkan? Saya berharap dari perbincangan kita hari ini nanti akan mendapatkan titik temu dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi saya mendapatkan solusi dari keresahan yang saya hadapi seperti itu. Oh begitu. Kira-kira keresahan Ibu Sari itu bagaimana tuh? Yang bagaimana kok? Yang membuat Ibu Sari itu resah itu itunya apa? Ini Pak, kemarin itu saya dipanggil sama Bu Riswanti, saya ditegur karena saya akhir-akhir ini setiap pagi Pak, itu saya tidak ikut piket di depan gerbang Pak untuk menyambut siswa. Sebenarnya saya sudah izin lewat WhatsApp dan saya juga berusaha untuk tidak terlambat absen saya naga Pak, tapi saya ditegur. Oh begitu toh. Nah, oh begitu. Nah, menurut Bu Sari, Bu Sari itu tidak datang piket itu berapa kali ya? Ya, saya akui Pak beberapa kali, tapi kan saya ada alasannya Pak sebenarnya. Oh, beberapa kali toh. Nah, itu mungkin Bu yang menyebabkan Bu Kepala Sekolah Bu Riswanti itu menegur Ibu Sari ya. Mungkin kalau hanya melakukannya itu sekali dua kali, mungkin Bu Riswanti itu maklum dengan apa yang dilakukan oleh Bu Sari. Namun karena mungkin dilakukan beberapa kali, nah itu yang membuat Bu Riswanti itu menegur Bu Sari. Karena memang kita sebagai guru itu kan sebetulnya kita itu sebagai teladan ya Bu. Nah bagaimana kalau jangan sampai nanti apa yang dilakukan Bu Sari itu menjadi contoh bagi atau dicontoh oleh anak-anak itu. Ya Pak, sebenarnya saya menyadari Pak kalau saya itu salah, tapi ya bagaimana Pak? Saya itu em, tidak bisa Pak, nanti dari alasan saya Pak. Sebenarnya anak saya itu kan tahun ini masuk TK Pak. Nah, apa itu saya itu harus menyiapkan segala sesuatunya dari pagi dan saya juga harus mengantarnya Pak terlebih dahulu sebelum saya ke sekolah. Jadi saya mepet sekali. Sebenarnya saya juga menyadari Pak kalau saya itu salah, tapi saya bingung saya harus bagaimana agar saya itu tetap disiplin dan apa itu permasalahan terhadap anak saya itu juga teratasi. Oh begitu ya. Yeah. Sekarang saya mau bertanya kepada Bu Sari, apa yang kira-kira apa yang akan Ibu Sari lakukan untuk
menghilangkan keresahan dari Ibu Sari itu, kira-kira Ibu Sari mau melakukan apa? Untuk menghilangkan keresahan saya apa ya Pak? Mungkin saya yang pertama kali saya akan mencoba untuk minta maaf pada Bu Riswanti agar tidak ada kesenjangan Pak di antara kami, karena ibaratnya setiap hari bertemu saya jadi nggak enak kalau ada kesenjangan seperti itu. Oh begitu. Lalu untuk memperbaiki kedisiplinan Ibu Sari, apa yang akan Ibu Sari lakukan? Untuk memperbaiki ketidakdisiplinan saya, itu saya akan mencoba untuk berangkat lebih awal. Selanjutnya juga saya akan berkoordinasi Pak dengan wali kelas anak saya agar nanti saya dapat menitipkan anak saya pada guru piket di sekolah anak saya, karena kebetulan di sekolah anak saya itu juga ada Pak guru piketnya sebenarnya, tapi saya belum koordinasi sehingga saya harapkan nanti anak saya itu saya tinggal lebih pagi itu ada yang menjaga seperti itu. Bagus sekali itu Bu. Saya yakin jika Ibu itu melaksanakan apa yang Ibu rencanakan, pasti solusi atau permasalahan Ibu itu akan terselesaikan begitu Bu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Saya agak lega ini. Akhirnya apa yang menjadi keresahan saya itu ada jawabannya seperti itu. Yeah. Sekolah Bu Sari kalau sudah merasa lega, ya. Lalu rencananya Bu Sari, rencana yang sudah Bu Sari rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Sari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Komitmen yang akan saya lakukan untuk menjalankan rencana saya itu, insya Allah Pak, besok saya akan menemui Bu Kepala Sekolah untuk meminta maaf terlebih dahulu agar nanti saya dengan Bu Res itu kembali seperti biasa hubungannya seperti itu. Dan untuk selanjutnya insya Allah nanti sore itu saya akan menemui wali kelas anak saya, sekalian saya jemput, saya akan mengutarakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah dan juga dengan anak saya tersebut. Semoga nanti wali kelas anak saya dapat membantu saya dalam koordinasi dengan guru piket, gitu Pak. Oh, sangat bagus sekali Bu ide dari jenengan itu. Semoga dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sari, ya, dan semoga juga rasa resah dari Bu Sari itu segera hilang. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah membantu saya dalam mengobati rasa keresahan saya seperti itu. Ya, sama-sama ya Bu Sari. Semoga dengan ini Bu Sari tidak resah lagi, nggih. Ya Pak, terima kasih. Baik Pak Yulfi, tadi sangat luar biasa. Cukup baik dan sampai titik temu solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sari. Secara keseluruhan, saya juga sudah melihat kehadiran penuh yang dapat ditunjukkan oleh Pak Yulfi, juga bisa mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu, bagaimana Pak Yulfi dalam menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Nggih, Bu Emi. Tadi menurut saya itu sudah melaksanakan alur tirta dalam proses coaching dengan Ibu Sari, ya. Tadi saya menyampaikan tujuan, terus juga mengidentifikasi masalah, terus merencanakan aksi, juga melakukan tanggung jawab. Nah, tadi saya juga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi yang membuat interaksi saya dengan Bu Sari tadi berjalan dengan lancar seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak Yulfi. Antara skala 1 sampai dengan 4, saya bisa memberi skala 4 kepada Pak Yulfi. Semoga kesempatan coaching ke depannya nanti bisa jauh lebih baik lagi ya Pak Yulfi. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Ya Pak Yulfi, sama-sama. Semangat Pak Yulfi. Semangat.
Ya, selamat sore Bu Emi. Selamat sore Bu Sari. Ya, bagaimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah Bu Sari, baik sekali. Ya, alhamdulillah. Ya Bu Emi, sebelum kegiatan coaching hari ini dimulai ya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bu Emi sebagai coach. Itu saya sebagai pengamat ingin mengembangkan beberapa rubrik ya Bu ya. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta Bu. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti Bu Emi dalam kegiatan coaching itu bisa nampak. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Bu Emi. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan Bu untuk pengamatan pada sesi kali ini. Baiklah, Bu Emi, saya ingin bertanya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Emi kembangkan pada saat coaching nanti? Iya Bu Sari, terima kasih. Pada coaching kali ini, saya mencoba Ibu akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan juga pendengar aktif, serta bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Sari. Ya, baik. Dari 3 kompetensi itu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi pada saat coaching nanti, kira-kira apa ya Bu ya? Iya Ibu Sari, dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengambil satu kompetensi, yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Sari. Baiklah Bu. Apa indikator tujuan yang Bu Eni inginkan dari pertanyaan berbobot itu? Iya Bu, harapan saya nanti sebagai coach bisa mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini Bu. Baiklah Bu Emi, sudah saya catat ya, Bu Emi sebagai coach yang mengharapkan nanti Pak Yulfi sebagai coach mendapatkan penyelesaian dari permasalahannya dan mendapatkan ide-ide baru ya Bu. Iya Bu Sari. Baiklah, waktu sepenuhnya saya persilahkan pada Bu Emi dan Pak Yulfi, semoga berjalan lancar. Amin Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yulfi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Emi. Sepertinya ada yang ingin Pak Yulfi bicarakan dengan saya ya? Iya ini Bu, sebenarnya beberapa hari ini itu saya istilahnya sedikit galau Bu. Ini tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Oh begitu Pak, kira-kira Pak hari ini kita berdiskusi tentang apa yang ingin Pak Yulfi capai dari diskusi kita hari ini nanti? Ya pengennya sih dari kita berbincang-bincang ini, saya itu menemukan solusi atas apa yang saya rasakan ini Bu. Oh iya Pak, sebetulnya permasalahannya seperti apa ya Pak Yulfi? Begini Bu, saya itu akhir-akhir ini melihat motivasi belajar anak didik saya di kelas itu menurun Bu. Padahal di bulan-bulan yang lalu itu anak-anak itu sangat antusias sekali dalam mengikuti pelajaran yang saya lakukan Bu. Oh seperti itu ya Pak. Kira-kira Pak, hal apa yang membuat murid-muridnya Pak Yulfi tersebut menjadi kurang termotivasi belajarnya ya Pak ya? Saya sendiri sih sebetulnya bingung Bu. Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu. Padahal di bulan-bulan yang lalu Bu, anak-anak itu sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Bu. Mungkin ada penyebab lain Pak yang menyebabkan Pak Yulfi kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran. Oh iya Bu, memang akhir-akhir ini ya Bu, saya ini di sini kan selain menjadi wali kelas 4, itu juga sebagai operator dapodik Bu. Nah, akhir-akhir ini tugas saya sebagai operator dapodik itu memang banyak sekali Bu, sehingga membuat saya itu istilahnya kurang maksimal Bu dalam pembelajaran di kelas itu. Nah Pak, mungkin karena itu Pak. Biasanya kan Pak Yulfi ketika mengajar
selalu menarik dan juga inovatif, sehingga banyak murid-murid dari Pak Yulfi yang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Iya sih Bu, saya memang akhir-akhir ini tugas operator dapodik ini memang banyak sekali, sehingga menjadi tidak maksimal ketika saya itu mengajar di kelas itu. Pak Yulfi betul sekali. Saya paham dengan apa yang Pak Yulfi alami. Terus selama ini, apakah ada keluhan dari orang tua murid juga, Pak? Kalau dari orang tua murid sih nggak ada Bu, tetapi kemarin saya mendengar dari anak-anak itu memang banyak anak-anak yang mengatakan kalau bosan mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Oh, seperti itu, Iya. Pak. Kalau boleh tahu Pak Yulfi, kira-kira apa saja yang sudah Pak Yulfi lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Sebetulnya ketika saya melihat anak-anak kurang semangat dalam belajar, itu saya sudah mencoba melaksanakan pembelajaran inovatif, tapi mungkin karena persiapannya kurang, jadi hasilnya itu tetap tidak maksimal Bu. Seperti itu Bu. Oh, begitu, Pak. Kira-kira Pak Yulfi, nanti rencana ke depannya akan bagaimana, Pak Yulfi? Ya rencananya sih saya itu akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis IT Bu. Saya merasa yakin kalau anak-anak kelas 4 itu ketika saya nantinya belajar mengajar berbasis IT, semangat anak-anak itu akan meningkat lagi Bu, atau akan antusias seperti itu ya Bu. Nah, rencana bagus itu, Pak. Lalu, Pak, apa yang akan Pak Yulfi lakukan? Ya rencananya sih saya akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan ketika mengikuti diklat Bu. Nah, saya akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva, terus membuat asesmen pembelajaran untuk evaluasi pembelajaran itu menggunakan aplikasi Quizzes, terus menggunakan Whiteboard dan Puzzle Maker Bu. Wah, bagus sekali tuh, Pak. Saya sebagai guru saja sudah tertarik loh, Pak. Bagus sekali dari rencananya Pak Yulfi tadi. Saya yakin, Pak, kalau rencana tersebut nanti dilaksanakan, pasti murid kelas 4 akan menjadi bersemangat lagi untuk belajar lagi, Pak. Saat ini memang kita sebagai guru dituntut, Pak, untuk menguasai IT dan juga harus kreatif, Pak Yulfi. Ya memang betul Bu, maka dari itu saya berencana untuk membuat media pembelajaran berbasis IT agar anak-anak itu motivasi belajarnya itu dapat meningkat. Oh iya, Pak, tadi Pak Yulfi sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan. Apakah Pak Yulfi itu membutuhkan bantuan dari orang lain, Pak? Ya tentunya sih saya membutuhkan bantuan dari orang lain Bu. Ya, mungkin nanti dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari murid, ataupun dari bahkan mungkin dari wali murid Bu. Karena tanpa dukungan dari mereka semua, permasalahan yang saya alami ini mungkin tidak terselesaikan Bu. Oh, begitu ya, Pak. Terus untuk menjalankan rencana ini, Pak Yulfi, komitmen apa saja ya, Pak, yang akan Pak Yulfi lakukan ke depannya? Ya tentunya saya akan berusaha dengan sepenuh hati Bu untuk memperbaiki semuanya ini. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengatur untuk mengatur waktu saya agar bisa membagi antara tugas sebagai operator dan tugas sebagai wali kelas Bu. Jadi nantinya intinya bagaimana caranya agar motivasi anak-anak ini bisa meningkat Bu. Betul sekali Pak Yulfi. Lalu Pak, bagaimana Pak Yulfi nanti mengukur keberhasilan
dari rencana tersebut? Tentunya saya akan melakukan observasi ya Bu, atau pemantauan, sehingga dengan pemantauan ataupun observasi nanti anak-anak itu bisa diketahui ya, apakah motivasinya sudah meningkat atau belum Bu. Sekarang, kalau menurut Pak Yulfi, diskusi kita hari ini itu sudah berhasil atau belum ya Pak? Kalau menurut saya sih sudah berhasil Bu, alhamdulillah saya sudah lega. Saya tadi setelah berbincang-bincang dengan Bu Emi, sedikit banyak saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke Pak Yulfi, semoga rencananya nanti kedepannya berhasil. Iya. Dan juga kira-kira kapan rencana yang akan dilaksanakan itu Pak Yulfi? Kapan? Ya rencananya secepatnya Bu, karena ini masalah motivasi anak ya. Nanti kalau semakin lama nanti hasilnya kurang baik ya Bu. Karena ini kan masalah anak, jadi harus segera diselesaikan. Oke Pak Yulfi, semoga nanti kalau sudah selesai kegiatan apa yang direncanakan oleh Pak Yulfi, kita bisa bertemu kembali dan apa hasil yang akan Pak Yulfi lakukan nanti bisa cerita lagi ke saya. Iya. Alhamdulillah ya Bu Emi, Pak Yulfi sudah melakukan coaching hari ini. Sudah lega ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Emi ini, tapi sebelumnya saya akan evaluasi dulu jalannya coaching tadi ya. Secara garis besar, alur kita tadi sudah tampak ya Bu ya. Jadi saya itu semuanya sudah tersirat semua. Alhamdulillah mulai dari tujuan, terus apa itu tadi mulai dari tujuan, identifikasi masalah, itu juga sudah nampak, rencana aksinya juga sudah terlihat dan tanggung jawabnya juga sudah nampak. Sehingga semua alur sudah tercapai di awal. Tadi Bu Emi ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Iya, tadi juga sudah nampak Bu Emi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk koji dan sudah menemukan menemukan solusi, memunculkan ide, dan alhamdulillah Pak Yulfi tadi juga sudah menemukan solusi masalahnya ya Pak ya. Nah, lanjut pertanyaannya Bu ya, tadi setelah menurut Bu Emi itu saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator yang tampak tadi? Iya Ibu Sari, menurut saya tadi saya memberikan beberapa pertanyaan dan juga bisa menggiring untuk Koaci dalam menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Koaci juga sudah menemukan ide yang baik. Seperti itu Bu Sari. Ya, Bu Emi sudah praktik menjadi coach ya, sudah tahu bagaimana rasanya menjadi coach. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan kompetensinya sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya mau tanya nih, kalau semisalnya nanti ada coaching lagi, berdasarkan pengalaman coaching tadi, kompetensi apa lagi yang akan Bu Emi kembangkan? Iya Ibu, selanjutnya nanti mungkin saya ke depannya bisa menghadirkan kehadiran penuh. Seperti itu Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih ya atas berjalannya lancar coaching hari ini Bu Emi. Semoga nanti kedepannya kita dapat menerapkan coaching ini di kesempatan yang lain lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Seperti itu saja Bu Terima Emi. kasih juga ya Ibu Sari. Selamat sukses ya Pak Yulfi, Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Yulfi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana panjenengan? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Ya. Ya, pada kesempatan nanti Bu Sari akan melaksanakan coaching ya. Ibu Sari menjadi coach dan Ibu Emi akan menjadi coaching. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang Ibu persiapkan untuk proses coaching ini? Ya, sebelum saya melakukan coaching ini,
saya sebagai coach, saya sudah mempelajari alur tirta ya Pak ya. Saya harus mempelajari alurnya, contoh dari tujuan, dari identifikasi masalah, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Saya mempelajarinya terlebih dahulu Pak. Oh gitu. Baik Bu. Tapi jangan lupa juga 3 kompetensi inti coach ya Bu, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan menggunakan pertanyaan berbobot, tetap juga harus ada gitu. Iya Pak. Selamat bekerja Bu Sari. Terima kasih Pak Yulfi. Selamat siang Bu Emi. Selamat siang Bu Sari. Ya, bagaimana kabarnya ini Bu Emi? Alhamdulillah Bu Sari, sedikit kurang menyenangkan. Oh, sepertinya. Ada apa toh Bu? Kok tadi katanya ingin mengajak ngobrol saya. Ini kenapa? Iya Bu Sari, saya itu sudah beberapa hari memikirkan terus sampai pusing kepala saya Bu Sari. Oh, seperti itu. Jadi tujuannya Bu Emi itu mengajak ngobrol saya hari ini itu apa? Jadi begini Bu Sari, saya kan punya siswa. Siswa saya ini sudah kelas 5 tetapi belum bisa membaca. Saya ingin mencari solusi agar siswa tersebut nanti dapat membaca dengan lancar sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kira-kira permasalahannya apa toh Bu Emi? Ya Bu Sari, permasalahannya ini sebenarnya kalau kesempatan saat ini yang pertama Bu, mungkin waktu ya Bu Sari, walaupun kita punya waktu tetapi juga tidak bisa maksimal seperti di rumah. Kalau di sekolah ini kan saya pembelajarannya hanya berkesempatan untuk mengajari siswa tersebut ya Bu. Jadi kemampuan saya yang saya miliki saat ini itu saya hanya memiliki waktu yang sedikit Bu daripada di rumah dengan orang tua. Serta saya juga butuh kesabaran untuk mengajari siswa tersebut agar bisa lancar membaca Bu Sari. Jadi tentang kesabaran ya Bu ya. Jadi seumpama kira-kira nih Bu ya, kalau dapat di scoring kita itu hingga 10, posisi Ibu itu sekarang di mana? Iya Bu, kira-kira kalau menurut saya kalau di scoring itu baru sampai skor 7 Bu, karena saya belum maksimal untuk mempelajari siswa tersebut, karena mungkin saya berbagi untuk mengajari siswa itu juga masih kurang makanya anak itu juga belum lancar dalam membaca Bu Sari. Jadi skor 7 ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira target Ibu itu berapa Bu? Ingin menuju berapa? Kalau di skor tadi kan Ibu baru skor 7 lah, target Ibu antara 1 sampai 10 itu berapa targetnya? Minimal saya ingin target saya itu 8 atau 9 Bu, karena kenapa? Saya itu berkeinginan siswa itu bisa membaca dengan lancar Bu Sari. Ya, jadi kira-kira 8 atau 9 ya? Iya Bu. Kira-kira nih Bu Emi, solusi untuk mengatasi permasalahan yang diceritakan tadi, solusi yang dapat dilakukan ke depannya itu apa ya Bu Emi? Iya Bu Sari, yang pertama, selain saya mengajari siswa tersebut, saya juga melibatkan teman-teman lain, misalnya dengan mengajari anak tersebut secara bergantian. Kemudian selain itu saya melibatkan orang tua Bu, karena orang tua itu lebih besar perannya dan lebih lama dalam mendampingi anak di rumah daripada sama bu guru Pak Guru di sekolahan. Seperti itu Bu Sari. Oh iya. Dari solusi tersebut ya Bu ya, berjalannya solusi yang akan Bu Emi laksanakan itu pasti
Di perjalanan itu pasti ada hambatannya, Bu. Nah, kira-kira Bu Emi sudah bisa membayangkan hambatannya belum ya? Apa yang akan dihadapi Bu Emi ke depannya? Ya Bu Sari, kemungkinan saya kira dalam setiap tindakan itu pasti ada hambatan dan juga ada dukungan. Ya kalau di sini saya melihat gambarannya itu barangkali yang pertama dari siswa tersebut, kenapa kok saya menilai jadi siswa tersebut? Karena siswa ini merasa malu, minder karena tidak bisa membaca serta tak bisa berhitung. Dia tidak punya semangat, jadi tidak ada semangat dalam dirinya itu untuk mau agar bisa membaca. Terus di samping itu nanti ya tentunya ada orang tua. Kenapa ya Bu? Orang tua kita itu menjadi penghambat karena orang tua itu tidak berperan aktif dalam mengajari anak tersebut agar dia itu bisa lancar membaca. Oh ya, jadi ada dua hambatan ya Bu ya. Yang pertama dari segi anak sendiri dan juga dari orang tua. Nah, dari keduanya menurut Bu Emi yang diutamakan untuk menghadapi hambatan tersebut yang mana ya? Iya Bu Sari, kalau yang akan saya laksanakan terlebih dahulu ya Bu, yang pertama pastinya untuk membuat siswa itu lebih baik. Jadi saya fokusnya yang pertama itu siswa tersebut saya mencoba memotivasi agar mempunyai minat ataupun kemauan, semangat dalam belajar, membaca, agar dia tidak merasa malu dan minder Bu ya, Bu Sari, atau mau dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi hambatan yang pada anak yang Bu Emi akan utamakan terlebih dahulu lah. Dari hambatan tersebut, menurut Bu Emi, terus strategi apa yang akan Bu Emi ambil untuk menghadapinya? Iya, strategi yang akan saya lakukan yaitu untuk pembelajaran ya Bu Sari, karena si anak itu dalam membacanya belum bisa. Jadi yang pertama itu saya ketika teman-teman lain pada saat pembelajaran, saya akan mencoba agar si anak itu temannya bisa mengajari membaca. Pertama, saya akan mengenalkan hurufnya terlebih dahulu. Apakah dia sudah bisa antara huruf A sampai Z? Nanti kalau ternyata sudah bisa, jadi saya harus dengan dua kata. Setelah lancar dua kata, nanti saya menginjak ketiga kata atau 5 kata. Nah, seterusnya seperti itu Bu Sari, dan juga saya akan mengajak teman lain. Dari teman lain itu nanti agar bekerja sama dalam membantu, karena apa Bu Sari? Kemungkinan dengan guru itu anak tidak cukup atau cenderung mengungkapkan masalahnya itu dia agak minder, lebih maunya sama temannya. Begitu Ibu, bisa cerita, senyum-senyum, ataupun ada masalah seperti itu Bu Sari. Ya, Bu Emi, dari rencana tadi mungkin jangka waktu yang akan menjadi rencana Bu Emi itu seberapa lama kira-kira Bu, atau bagaimana? Iya Ibu Sari, sekiranya jangka waktunya itu kalau saya, karena ini benar-benar ujian saya ya Bu, secepatnya Ibu. Jadi saya ingin melakukannya secepatnya. Ya, terus ya, ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan, rencana Ibu mengatakan kira-kira nanti tolak ukur keberhasilan yang Bu Emi laksanakan itu seperti apa? Ya Ibu Sari, kalau saya menilai dari tolak ukur keberhasilan siswa, biasanya itu melihat bagaimana siswa tersebut dapat membaca. Misalnya, yang sudah saya lakukan, mengajari dia itu baik dan buruknya, serta kemudian nanti mengajari dua kata,
Dan alhamdulillah Bu Sari, dia itu sudah bisa nanti ke depan saya juga berencana, yaitu misalnya saya memberikan 3 kata dan juga melakukan pendekatan kepada siswa yang belum lancar membaca tersebut. Kemungkinan antisipasi ketika Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tadi mengalami tidak ada sesuai dengan harapan Bu Emi, kira-kira antisipasinya seperti apa Bu? Ya Nanti Bu yang Sari, ketika nanti saya melaksanakan aksi, ternyata kok saya mencoba ya Bu, ya dengan kolaborasi dengan teman-teman sejawat lain dan juga mencoba sharing, mencari solusi yang terbaik. Selain itu nanti saya juga bekerja sama dengan orang tua murid Ibu. Saya undang ke sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, agar solusi ini bisa tepat selesai. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali Bu Emi ya. Sudah menemukan rencana aksinya bagaimana hambatan tadi nanti akan di solusinya akan di antisipasi seperti itu proses pelaksanaannya sekarang Ibu. Untuk rencana aksi seperti apa nanti namanya? Ya Ibu, saya itu nanti untuk rencana aksinya berkomitmen untuk target saya nanti anak tersebut dapat membaca Ibu, walaupun belum bisa lancar, tapi saya berkeinginan cita-cita saya itu anak itu bisa sedikit bisa membaca Ibu. Iya, terus kalau untuk kemungkinan yang terlibat Ibu, kira-kira siapa saja yang akan terlibat nanti dalam aksi nyata Ibu? Yang akan saya libatkan dalam rencana aksi saya nanti ya tentunya sudah saya sampaikan, selain saya sendiri, kemudian rekan-rekan sejawat saya dan juga orang tua dari siswa tersebut Bu Sari. Terus untuk yang terakhir nih ya Bu ya, saya mau bertanya tindak lanjut dari sesi kita bincang-bincang ini tadi apa? Tindak lanjut setelah kita berbincang-bincang ini ya Bu, saya sudah tahu Bu solusi apa yang akan saya laksanakan. Jadi segera mungkin saya akan melaksanakan apa yang menjadi rencana aksi saya. Begitu Bu, mungkin saya akan melaksanakan apa yang menjadi rencana aksi, juga dari siswa ini nanti segera dapat membaca biar tidak minder dan juga malu dengan teman-teman yang lainnya. Iya, berarti nanti saya tunggu ya Bu ya cerita selanjutan dari aksi nyata Ibu. Semoga dapat menginspirasi guru lain dan khususnya saya sendiri. Semoga rencana aksi yang Bu Emi sudah rencanakan itu berhasil. Seperti itu ya Bu Emi, tetap semangat Bu Emi. Iya Ibu Sari, terima kasih sekali atas waktunya ya Ibu. Selamat Iya, siang Ibu. Selamat siang Bu Emi. Ya, terima kasih Bu Sari, Bu Emi yang tadi sudah sangat luar biasa mempraktekkan proses kucing gitu. Ya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sari. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi berjalannya kucingnya tadi ya. Secara garis besar alur cerita tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya ini saya sudah tercenang semua ya, alur ceritanya ya. Mulai dari tujuan tadi sudah terlihat, kemudian identifikasi masalah juga sudah tampak, rencana aksi sudah terlihat, dan tanggung jawab sudah tampak juga ya. Sehingga semua alur sudah tercapai. Kemudian tadi Bu Sari juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk uji ya, untuk menemukan solusi yang dialami oleh Bu Emi ya. Sehingga memunculkan potensi ide untuk uji menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi tadi ya. Terus Bu Sari tadi juga sudah praktek ya jadi coach, sudah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang coach ya. Gimana rasanya Bu? Bagaimana ya? Saya merasa tertantang Pak.
dari saya menjadi coach, karena sebelumnya saya kebanyakan menjadi coach sih Pak. Jadi baru beberapa kali ini saya berlatih untuk menjadi coach, terutama jadi saya masih harus, ternyata dari praktik saya ini saya jadi menyadari masih banyak yang harus saya latih, harus saya gali lagi, terutama kompetensi, tiga kompetensi tersebut. Saya berusaha untuk memenuhinya dan saya berharap saya dapat membantu mengasah koci agar dapat memunculkan solusi dari permasalahan koci. Seperti itu, Pak. Oh begitu ya. Nah ini, kalau ya Ibu, kalau misalnya nanti ada kucing lagi, berdasarkan pengalaman kucing ini tadi, kompetensi apakah atau kompetensi apa lagi yang akan Bu Sari kembangkan? Ya, dari coaching hari ini, dari tadi ya Pak ya, observasi Pak Yufi tadi, saya diusahakan untuk memenuhi 3 kompetensi. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan berusaha untuk memenuhi 3 kompetensi yang sudah Pak Yufi ajukan tadi. Nah, nanti tapi saya juga ingin berusaha memunculkan kompetensi tersebut lebih baik lagi dari hari ini. Oh begitu ya. Baik Bu Sari, Bu Emi, terima kasih. Mungkin karena waktunya juga sudah cukup ya. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Sari dan Bu Emi ya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.